Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk. Perkenalkan, saya Bidan Uci. Ini dengan Ibu siapa ya? Saya dengan Ibu Gita dan ini suami saya Tuan Li. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Bidan, saya mau periksakan kehamilan saya. Baiklah, Bu. Ada Ibu bawa buku KIA-nya? Ada Bu. Boleh saya pinjam sebentar, Bu? Sebentar, ini Bu. Baik, Bu. Sepertinya ini kunjungan pertama kali Ibu datang ke sini ya, Bu ya? Iya Bu, sebelumnya saya di Padang Bu, dan rencananya saya mau melahirkan di kampung Bu. Baiklah, Bu. Kalau begitu, kita isi biodata lengkap Ibu dulu ya, Bu. Iya Bu. Nama lengkap Ibu dan nama suami siapa ya, Bu? Nama saya Gita dan suami saya Li. Umur Ibu dan suami berapa, Bu? Umur saya 24 tahun dan suami saya 27 tahun. Pendidikan terakhir Ibu dan suami apa? Saya dan suami saya tamatan S1 Bu. Pekerjaan Ibu dan suami saat ini apa, Bu? Pekerjaan saya dan suami swasta Bu. Alamat Ibu dan suami sekarang di mana, Bu? Saya dan suami sekarang tinggal di Kambang Bu. Kalau boleh tahu berapa nomor HP atau telepon Ibu dan suami? Kalau nomor HP saya 081266 sekian dan suami saya 081374 sekian Bu. Ibu di sini tinggal dengan suami atau ada keluarga lain yang bisa dihubungi? Ada Bu. Saya tinggal dengan orang tua saya Bu, namanya Ibu Willy dan nomor HP ibu saya 0812 83 sekian Bu. Baiklah, Bu. Apa keluhan Ibu rasakan saat sekarang ini? Iya Bu, saya kurang tidur dan kurang istirahat kayaknya Bu. Badan saya terasa pegal-pegal dan juga pada bagian bakul saya terasa nyeri Bu. Oh ya, Bu. Ibu datang haid pertama kali pada umur berapa dan jarak haid antar bulan ini dan bulan depan itu biasanya berapa lamanya, Bu? Rutin nggak, Bu, 1 bulan itu? Dengan tanggal yang sama atau ada majunya tanggalnya sekitar 2 hari gitu, Bu? Kalau nggak salah saya Bu, saya pertama kali datang haid itu pas kelas 1 SMP Bu, kira-kira umur 13 tahun Bu. Itu jaraknya rutin 1 bulan Bu, dan kadang maju 2 hari Bu. Oh, itu biasanya itu berapa lama, Bu? Dan ada terasa sakit nggak ketika haid? Sekitar 5-6 hari lah Bu. Itu udah bersih tuh Bu, hari ke-6-nya. Tidak ada rasa nyeri sama sekali Bu. Ibu, kapan Ibu terakhir haid? Dan berapa lama Ibu yang terakhir haid itu? Terakhir haid kemarin pas bulan 2 Bu, tanggal 11. Kalau lamanya saya haid terakhir itu sekitar 5 hari Bu. Jadi pada bulan 2 ya, Bu ya? Oh ya, Bu, pada tanggal 11 itu hari pertama Ibu haid atau hari terakhirnya? Tanggal 11 itu hari terakhirnya Bu. Oh, hari terakhir. Bagaimana keadaan haid Ibu saat itu? Sudah bersih atau masih ada flek-fleknya? Sudah kering Bu, sudah bersih. Jadi Bu, haid pertama hari terakhir Ibu pada tanggal 7 bulan Februari tahun 2020 ya Bu ya. Dan tafsiran persalinannya itu pada tanggal 14 bulan 11 tahun 2020. Serta usia kehamilan Ibu saat ini 32 sampai 33 minggu. Tetapi lebih memastikan lagi kita Bu, nanti saya lakukan pemeriksaan kepada Ibu ya Bu ya. Oh iya Bu, baik Bu. Ada nggak Ibu merasakan keluhan saat usia kehamilan dari usia kehamilan 1 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, dan 7 sampai 10 bulan gitu Bu? Ada Bu. Pada bulan 1 sampai 3 bulan tuh mual muntah rasanya Bu, tapi tidak terus menerus Bu.
Kalau pas awal masuk 3 sampai masuk 6 bulan tuh tidak ada rasanya saya keluhan. Tapi pas masuk bulan ke-7 sama masuk 10 bulan tuh baru terasa nyeri bagian bawah, Bu. Bagian Kapan perut. ibu bisa merasakan pergerakan janin ibu? Dan apakah ada pergerakan janin yang ibu rasakan sampai saat ini 24 jam terakhir ini? Oh, saya merasakan, Bu. Oh ya bu, bagaimana dengan buang air kecil sama air besar ibu? Apakah lancar? Kalau buang air kecil saya sering, Bu. Buang air besar saya kurang lancar, Bu. Itu warnanya masih normal seperti biasa, Bu. Kalau ibu istirahat kira-kira berapa jam dalam seharinya bu? Siang dan malamnya gitu? Kalau istirahat saya, kalau siang hari itu tidur siang sekitar 1 jaman lah, Bu. Kalau malamnya sekitar 5 jam. Oh gitu. Apakah ibu ada suntik atau imunisasi selama kehamilan ini? Ada, Bu, 2 kali suntik, Bu. Waktu saya baru hamil sekali. Itu saat saya hamil usia 3 bulan 1 kali suntik, Bu. Oh gitu. Oh ya bu, saya lihat pada buku KIA ini kehamilan pertama ya bu. Apakah sebelumnya ibu pernah menggunakan KB? Iya, Bu, ini kehamilan pertama dan saya belum pernah menggunakan KB sama sekali, Bu. Ibu, apakah ibu dan keluarga ada riwayat penyakit yang pernah ibu derita? Seperti jantung, hipertensi, ginjal, diabetes, asma, dan TB? Dan kehamilan kembar gitu bu? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Syukur ya bu ya. Ibu, apakah ada alergi makanan dan obat-obatan? Dan juga pernah tak ibu melakukan transfusi darah serta operasi? Alhamdulillah juga tidak ada dan tidak pernah, Bu. Oh ya bu, apakah ibu pernah minum obat penenang gitu bu? Oh, tidak ada tuh, Bu. Belum pernah. Syukur ya bu ya. Ibu baru nikah ya. Dan setelah nikah berapa lama ibu hamil? Pasti kehamilan saat ini sangat diinginkan ya bu. Iya, Bu, kan saya baru nikah. Alhamdulillah saya hamil kurang lebih 1 bulan setelah menikah, Bu. Ibu saya dan suami itu seluruh anggota keluarga sangat menginginkannya, Bu, dan merasa senang dengan kehamilan saya ini. Serta tetangga juga respon sama kehamilan saya, Bu. Oh bagus ya bu ya. Kalau boleh tahu berapa jumlah anggota keluarga ibu di rumah yang ibu tempati sekarang? Kalau saya di rumah itu ada saya, suami, ada mama, papa, dan 1 adik saya. Oh banyak juga ya bu. Oh ya bu, maaf sebelumnya ya. Saya tanya sedikit agak berbagi ya bu. Berapa kira-kira penghasilan ibu dan suami per bulannya bu? Dan berapa jumlah keluarga yang ibu tanggung? Oh iya, Bu, nggak apa-apa. Kira-kira kurang lebih 4 jutaan per bulannya, Bu. Dan saat ini tanggungan saya 5 orang, Bu. Oh gitu. Ada ibu melakukan olahraga perharinya seperti senam hamil, dan ibu mengikuti pengajian seperti majelis taklim gitu bu? Ada, Bu. Saya sedikit melakukan senam hamil dan jalan-jalan tiap pagi, Bu, sama suami saya. Ditemani suami saya maksudnya. Setiap sekali seminggu saya pergi mengikuti pengajian, Bu. Oh, kalau seandainya saat gegawat daruratan ibu nih, pengambilan keputusannya siapa? Dan di mana rencana ibu mau melahirkan? Suami saya yang mengambil keputusan saat kegawat daruratan, Bu. Saya berencana melahirkan di tempat bidan, Bu. Apakah ibu sudah pernah periksa golongan darah? Dan apakah sudah ada persiapan donor darah? Oh, sudah, Bu. Golongan darah saya A dan persiapan donor darah suami saya, Bu, sama adik dari suami saya. Dan pastinya biaya persalinan juga transportasi pasti sudah ibu siapkan juga ya bu, dari jauh-jauhnya bu? Iya, Bu, alhamdulillah sudah. Baiklah bu, kita lakukan pemeriksaan lagi ya bu ya. Sebelum kita masuk pada pemeriksaan fisik ibu hamil, terlebih dahulu saya akan menyebutkan apa-apa saja alat yang akan kita gunakan, yaitu timbangan dewasa,
Mikrotois, pita ukur lila pada ibu hamil, baki beserta alasnya, refleks patella, tensimeter dan stetoskop, termometer, kasa atau tisu pada tempatnya, ada bengkok, 3 buah gelas yaitu yang berisikan larutan saffron, air sabun dan air bersih. Ada jam tangan, ada lenek, ada pengukur sentimeter. Selanjutnya ada handscoon, kom berisi klorin 0,5%, handuk bersih dan kering, jangkar panggul, kapas sublimat dalam tempatnya, korentang, dan juga ada buku catatan dan alat tulis untuk membuat pendokumentasian yang telah kita lakukan pemeriksaan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Sonang Ana Marta akan mempraktekkan bagaimana melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Yang pertama kita jelaskan prosedur kepada ibu, kemudian kita lakukan inform consent kepada ibu. Dimulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, kemudian pengukuran lila. Bu, kita ukur tinggi badannya dulu ya Bu. Kemudian kita ukur tinggi badan Bu, naik di sini Bu. Kemudian kita suruh berbaring. Kemudian kita mengukur lila ibu untuk mengetahui keadaan gizi ibu dengan menggunakan pita lila. Kebetulan di sini saya menggunakan pita meter karena pita lilanya tidak ketemu. Kita ukur mulai dari bahu ibu, kemudian sampai ke siku jari ibu, siku tangan ibu. Di sini kita mengukur lilanya dan pada tangan yang sering digunakan aktivitas oleh ibu. Kemudian kita bagi dua, lalu kita lingkar sampai ke lingkaran tangan ibu. Kemudian kita baca dengan melihat angka batas terakhirnya. Lalu ibu kita suruh berbaring Bu, berbaring ya Bu, untuk memeriksa tanda-tanda vital. Yang pertama kita cek suhu ibu. Bu, kita cek suhunya dulu. Termometer. Bu, kita ukur suhunya ya Bu, dengan dijepit pada aksila. Kemudian kita ukur tensi ibu. Setelah tensi kita ukur nadi. Tensinya normal ya Bu, 120/80. Kemudian kita ukur nadi ibu. Lalu pernapasan ibu selama 1 menit. Kemudian kita lihat hasil dari suhunya. Suhunya normal. Lakukan pemeriksaan dengan cara inspeksi mulai dari kepala. Kita lihat pada rambut bersih, tidak berketombe, kemudian tidak rontok. Kemudian pada mata simetris kiri dan kanan. Kemudian kita
kita lakukan pemeriksaan inspeksi dari kepala. Kita lihat rambut ibu bersih, kemudian tidak berpotombe, tidak rontok. Kemudian pada mata kita lakukan, kita lihat apakah konjungtiva animis atau tidak animis. Kemudian kita lihat sklera, Bu, lihat ke atas. Kita lihat sklera ikterik atau tidak ikterik. Kemudian kelopak mata udem atau tidak. Nah, kemudian pada wajah kita lihat, kita raba apakah ada udem atau tidak. Tidak ada udem. Kemudian kita periksa pada bagian mulut, Bu, buka mulutnya, Bu. Kita lihat apakah ada stomatitis atau tidak. Kemudian gigi ada tidak ada lubang, tidak karies. Kemudian gusi tidak bengkak. Kemudian pada tiroid, kemudian pada leher kita periksa apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid. Kemudian pada kelenjar limfa. Pada pemeriksaan payudara, ibu kita posisi tangan ibu berada di samping kiri dan kanan. Kemudian kita lihat bentuk payudara simetris atau tidak. Papila meme menonjol, datar atau masuk ke dalam. Kemudian kita lihat adanya kolostrum atau cairan dengan memencet puting susu ibu. Kemudian kita lihat apakah ada retraksi pada payudara dengan cara meminta ibu untuk mengangkat kedua tangan di atas kepala secara bersamaan. Kita periksa dan palpasi pada payudara sebelah kiri ibu. Dengan tangan kiri ibu diangkat ke atas. Kemudian kita palpasi apakah ada benjolan atau massa yang abnormal dengan tangan ibu tetap berada di atas. Sementara tangan kanan diturunkan, tangan kanan ibu diturunkan. Kemudian kita palpasi bagian aksila apakah ada massa atau pembesaran kelenjar limfa. Kemudian kita lakukan secara bergantian ke payudara sebelah kanan. Tangan kanan ibu kita suruh angkat ke atas, kemudian tangan kiri ibu kita posisikan lurus. Kemudian kita palpasi apakah ada benjolan atau massa yang abnormal. Kemudian pada aksila apakah ada massa atau pembesaran kelenjar limfa. Pada pemeriksaan abdomen kita lihat apakah pembesaran perut ibu sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Kemudian lihat apakah ada bekas operasi pada perut ibu. Kemudian kita lakukan palpasi Leopold 1. Kita minta ibu untuk menekuk bagian lutut dan lipat paha. Pemeriksa berdiri di bagian sebelah kanan ibu. Kemudian kita pastikan rahim berada kondisi berada di tengah. Kemudian ini Leopold 1 ini kita lakukan untuk menentukan tuanya kehamilan atau tinggi fundus unteri. Bagian apa yang terdapat pada fundus. Di sini terdapat terasa lunak, kemudian tidak melenting dan bulat. Berarti itu adalah bokong bayi. Kemudian kita lakukan Leopold 2 dengan kedua tangan berada di kiri dan kanan perut ibu. Kita rasakan bagian-bagian apa yang ada di kiri dan kanan perut ibu. Pada bagian kanan perut ibu itu terasa panjang, datar dan memapan. Kemungkinan itu adalah punggung janin. Kemudian pada sebelah kiri terasa tonjolan-tonjolan kecil. Kemungkinan itu adalah ekstremitas janin. Kemudian pada Leopold 3 kita letakkan tangan pada fundus. Kemudian tangan satu lagi di antara ibu-ibu jari dan jari lainnya kita
teraba pada bagian bawah. Di sini teraba keras, kemudian melenting, kemungkinan itu kepala janin. Kemudian 3 ini untuk menentukan apa yang terdapat pada bagian bawah dan apakah pada bagian terbawah ini sudah masuk PAP atau belum. Kemudian pada level 4 kita suruh ibu meluruskan kakinya. Tangan pemeriksa berada di bagian bawah perut ibu untuk menentukan apa yang ada pada bagian bawah dan berapa jauh masuknya bagian bawah ke dalam rongga panggul. Pada level 4 ini hanya bisa dilakukan pada kehamilan trimester 3, yaitu di atas usia kehamilan 36 minggu. Di sini posisi tangan pemeriksa yang pertama itu adalah konvergen. Jika konvergen berarti artinya kepala sebagian kecil sudah masuk ke dalam pintu atas panggul. Jika tangan posisi dengan sejajar berarti kepala sudah sebagian besar masuk ke dalam pintu atas panggul. Jika divergen berarti sebagian besar bagian terbawah sudah masuk ke dalam pintu atas panggul. Kemudian kita lakukan pengukuran tinggi fundus uteri. Posisi kaki ibu masih diluruskan. Kemudian kita ukur dengan menggunakan pita meter, yaitu dari fundus ibu ke pinggir atas simpesis melalui umbilikus. Kita lakukan penghitungan BJJ untuk menentukan denyut jantung janin dengan menggunakan lenek pada punggung janin dengan cara menghitung setiap 3-5 detik, kemudian hasilnya dikalikan 4. Pada pemeriksaan ekstremitas bagian bawah, terutama pada kaki, kita lihat apakah ibu udam atau tidak dengan cara menekan kaki ibu. Kita lihat apakah kembalinya lama atau tidak. Jika tidak, berarti kaki ibu tidak udam. Kemudian kita lihat pada kuku jari apakah pucat atau tidak dengan cara memencet kuku ibu. Kalau dia kembali dengan cepat dan kemudian berwarna merah muda, berarti kaki ibu tidak pucat. Kemudian kita periksa pemeriksaan varises pada kaki ibu dengan cara memegang pada belakang kaki. Kita rasakan apakah ada terasa yang menonjol pada belakang kaki ibu. Jika tidak, berarti ibu tidak ada varises. Kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks patella dengan cara ibu disuruh posisi ibu dengan kaki terjuntai. Refleks patella dengan menggunakan refleks hammer dengan cara memukul pada bagian siku kaki ibu. Kemudian kita lakukan pada sebelah bagian kanan. Ibu ada gerakan, berarti refleks patellanya positif. Jika tidak ada gerakan, berarti refleks patella negatif. Pada pemeriksaan bagian genitalia, kita jelaskan kepada ibu prosedur yang akan kita lakukan. Kemudian kita minta ibu untuk melepaskan pakaian bagian bawah. Pada vulva kita lihat apakah ada varises, kemudian apakah ada cairan yang berbau atau tidak seperti keputihan. Jika tidak ada, kita lihat pada perineum apakah ada bekas luka parut atau tidak. Kemudian kita lihat pada anus apakah ada varises atau hemoroid.
Kemudian kita persilahkan ibu untuk menggunakan pakaiannya kembali. Kita lepaskan handscoon dan kita rendam ke dalam larutan cairan klorin. Kemudian kita cuci tangan menggunakan sabun dan di air yang mengalir. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk ukuran panggul. Di sini kita jelaskan pada ibu prosedur yang akan dilakukan. Kemudian kita suruh ibu berdiri tegak. Pada pemeriksaan ini kita ukur distansia trispinarum, jarak antara spina iliaca anterior superior kanan dan bagian kiri. Di sini normalnya adalah 23 sampai 26 cm. Kemudian untuk pengukuran distansia cristarum itu adalah jarak yang terjauh pada spina antara crista iliaca kanan dan crista iliaca bagian kiri. Di sini ukuran normalnya adalah 26 sampai 29 cm. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pengukuran konjugata eksternal, jarak antara pinggir atas sintesis dan ujung prosesus spinosus ruas tulang lumbar kelima. Itu ukuran normalnya adalah 18 sampai 20 cm. Kemudian untuk pengukuran lingkar panggul dari antara pertengahan antara spina dari atas sintesis ke pertengahan antara spina iliaca anterior ke anterior superior dan trochanter mayor sepihak dan kembali melalui tempat yang sama di pihak lain. Itu ukuran normalnya adalah 80 sampai 90 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmila Melgina dengan NIM 2007025 NR01 Sarjana Kebidanan Stikes Seksasen TK Padang. Baiklah, untuk kali ini saya akan melakukan praktik kebidanan, bagaimana cara memberikan konseling kepada ibu hamil pada ibu hamil trimester ketiga. Baiklah, di sini saya akan berikan konseling kepada ibu hamil yaitu pada usia kehamilan trimester 3, yaitu usia kehamilan 32-33 minggu. Nah, sebelumnya kita beritahukan ibu dulu hasil pemeriksaan anamnes dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang lainnya. Nah, kita beritahukan kepada ibu hamil tersebut, ibu tadi setelah dari anamnes dan pemeriksaan fisik, nah didapatkan bahwa keadaan ibu baik, keadaan janin baik, DJJ janin bagus, dan presentasi kepala bu ya. Nah, tadi ibu mengatakan bahwa ada masalah bu ya, ibu kurang tidur ya. Nah, ibu kurang tidur, ibu kurang istirahat. Terus apa lagi tadi bu? Ada masalah pegel-pegel ya, pegel-pegel, terus terasa nyeri di bagian bawah. Oke. Nah, begini bu ya. Nah, kenapa ibu sering merasakan nyeri pada bagian bawah perut? Karena memang pada trimester ketiga ini terjadi perubahan pada tubuh kita, terutama ini ibu di bagian perut. Kenapa? Karena perut ini semakin membesar dengan seiringnya usia pertumbuhannya, usia kandungan kita atau usia kehamilan kita, makanya ibu sering merasakan nyeri di bagian bawah perut. Nah, kemudian kerja punggung pun lebih berat untuk menopang beban tubuh kita agar tetap berdiri tegak. Makanya ibu pada kehamilan trimester 3 ini akan sering mengalami sakit dan pegel-pegel pada bagian pinggang karena beratnya beban tubuh yang ditopang oleh tulang punggung kita tadi. Nah, tadi ibu mengatakan ibu kurang istirahat, kurang tidur. Nah, saya mau tanya ibu, kalau siang hari tidurnya berapa lama? Atau ibu sering selama hamil ibu ada tidur siang atau gimana? Oh, jarang ibu tidur siang. Oh, paling sender-senderan ibu ya. Nah, saran saya ibu ya, usahakan untuk di siang hari ibu istirahat dan tidur setidaknya selama 30 sampai 60 menit. Nah, usahakan ibu tidur dalam
waktu segitu di siang hari. Kemudian nanti ibu tidurnya di kasur yang empuk, jangan datar, nanti akan memperparah sakit pinggang ibu ya. Nah, saya mau tanya Bu, kalau biasanya ibu kalau tidur posisi yang paling nyaman kayak mana? Oh, ada ibu miring kanan, miring ke kiri. Nah, telentang ibu juga. Jadi ibu senyamannya aja. Oke. Nah, ibu untuk posisi yang bagus, nah selama kehamilan, apalagi pada kehamilan trimester ketiga ini, usahakan ibu tidurnya posisinya miring ke kiri. Kenapa? Karena dengan miring ke kiri ini akan memperlancar aliran darah menuju plasenta dan menuju plasenta. Kemudian untuk mencegah janin terkena tekanan organ hati, karena organ hati itu kan berada di kanan ibu. Nah, jadi mencegah janin tuh terkena tekanan pada organ hati. Kemudian selain itu ibu dengan posisi miring kiri ini dapat mempermudah kerja ginjal lebih efisien dalam membuang kotoran dan cairan-cairan tubuh. Nah, sehingga dengan begini nanti rasa sakit di bagian tangan, di bagian kaki, di bagian telapak kaki, telapak tangan atau pinggang ini dapat rasa sakitnya dapat berkurang. Nah, kemudian kalau ibu mau untuk lebih nyamannya ibu bisa diganjal dengan bantal di kaki atau di pinggang, pokoknya senyaman ibu aja. Nah, kemudian ibu juga dilarang tuh jangan tidur telentang. Karena kenapa? Karena akan membuat berat badan ibu itu akan tertumpu pada punggung. Nah, dengan begini akan memperberat kerja punggung tuh menahan beban dan akan memperparah sakit dan nyeri di pinggang nantinya. Nah, ibu, saya mau tanya lagi nih, ibu makannya pada hamil trimester ketiga ini gimana? Udah mulai normal kembali atau masih rasa mual, rasa muntah atau apa? Oh, udah, berarti udah mau makan apa aja ibu ya. Oh, baguslah kalau gitu. Memang betul ibu, selama trimester ketiga ini kita harus memperhatikan tuh nutrisinya ya, agar nutrisi ibu dan janinnya nanti terpenuhi sampai waktu persalinan tiba. Nah, ibu nanti usahakan ibu ya makan yang berserat. Nah, ibu ada makan sayur. Nah, bagus ibu makan sayur, ada makan buah. Nah, usahakan ibu ya untuk serat makanan yang berserat. Nanti seperti sayur tuh udah ibu makan. Nanti buah-buahannya misalnya kayak pir, kayak alpukat itu bagus tuh untuk ibu hamil. Kayak apel, stroberi itu bagus untuk ibu hamil. Nah, kemudian nanti ikan, proteinnya harus terpenuhi juga. Karena di trimester 3 ini ibu ya, pertumbuhan janin itu akan semakin cepat. Jadi harus terpenuhi nutrisinya. Begitu juga dengan ibu, karena ibu akan butuh persiapan tenaga untuk persalinan nanti. Nah, kemudian ibu tuh harus banyak juga tuh minum air putih ibu ya. Jangan sampai kekurangan minum air putih. Ibu hamil tuh harus banyak minum air putih. Nah, ada lagi nih dalam trimester ketiga ini ibu, saya cuman sampaikan sama ibu pada trimester ketiga ini yang perlu ibu perhatikan, yaitu gerak janin. Nah, untuk gerak janin ini ibu kalau dalam trimester ketiga ini harus normalnya itu dalam 12 jam. Gerak janin itu antara 10 sampai 15 kali dalam 12 jam. Nah, nanti ibu rasakan tuh gerakannya. Nanti kan sering. Nah, ibu hitung. Boleh ibu hitung nanti. Ibu hitung nanti gerakan bayinya. Kemudian nanti ibu harus tahu apa tanda-tanda persalinan, terus tanda-tanda kegawatan pada kehamilan. Nah, ibu tuh harus tahu. Nanti kalau tiba-tiba sebelum waktunya persalinan ada timbul keluar perdarahan, ada flek, atau kurangnya gerak janin, ibu bisa langsung bawa ke rumah sakit atau ke klinik dokter.
Bu ya. Kemudian tuh ibu harus persiapkan juga ibu persiapan persalinannya udah ibu persiapkan. Udah bisa loh ibu persiapkan sekarang ya. Udah mulai nyicil. Iya, mulai nyicil ya Bu ya, mulai persiapan kehamilan mulai persiapan kehamilan. Mulai persiapan persalinannya, mulai dari pakaian bayi, biaya. Ibu rencanakan persalinannya di mana. Kalau ada BPJS, urus dulu BPJS-nya, persiapkan dulu BPJS-nya agar untuk lebih memudahkan nantinya. Nah, jangan lupa Bu ya, jangan beraktivitas berat dulu, nggak boleh lagi. Kalau udah trimester ketiga ini kurangi aktivitas yang berat-berat, kurangi perjalanan jauh. Nah ibu nanti sering-sering jalan pagi, olahraga kecil, atau jalan-jalan di pagi hari. Atau ibu bisa melakukan senam hamil atau ada nanti di posyandu. Nah kemudian itu akan lebih bagus untuk persiapan untuk memperlancar persalinan nanti atau latihan. Nah tapi jangan lupa Bu, nanti kalau pas sampai di rumah dalam waktu santai-santai ibu tuh boleh tuh buka lagi buku KIA-nya. Nanti di sana itu ada panduan ya, ibu baca-baca buku KIA-nya, tanda-tanda persalinan, tanda-tanda kegawatan pada kehamilan apa aja. Nanti ibu bisa baca di sana untuk lebih mengingatkan lagi. Nah bagaimana ibu, apa masih ada yang mau ibu tanyakan? Sudah paham dan sudah mengerti Bu ya? Oke, kalau begitu konsulnya untuk ibu hamil hari ini sudah selesai Bu ya. Nah semoga ibu dan bayinya sehat-sehat sampai waktunya persalinan. Nah sampai jumpa lagi kita Bu ya. Ya hati-hati nanti jalan pulangnya. Ya, oke Bu, terima kasih. Nah baiklah, demikianlah video praktikum dalam memberikan konseling pada ibu hamil. Nah sebelumnya saya minta maaf kepada ibu dosen karena dalam video ini saya hanya berinteraksi seorang diri tanpa harus bersama dengan pasien ibu hamil tersebut. Karena memang kondisinya saat ini saya belum bisa bertemu dengan pasien karena memang saya masih dalam masa karantina. Untuk itu saya mohon pengertian dari ibu dosen dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam membuat video ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.